Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Monggo kita pertama-tama manjataken puji lan syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala atas daya peparinganipun. Kita dipun paringi nikmat kesehatan, kita dipun paringi nikmat waktu, dan kita dipun paringi segala-galanya. Sedaya kenikmatan sampun Allah paringaken dhateng kita sedaya. Allah mboten nyuwun walesan napa ingkang sampun diparingaken dhateng kita sedaya, namung nyuwun mawon kesadaran. Sadara menungso awakmu kabeh sudah saya berikan nikmat, akui pemberian menika, itulah yang disebut dengan syukur. Namung niku mawon. Benten kalih menungso, nek menungso maringi mesti wonten keinginan apapun imbalan itu. Bagian daripada bentuk rasa syukur kita ginakaken sedaya peparinganipun Gusti Allah menika dalam hal ingkang dipun ridhoi kalian Gusti Allah. Mugi-mugi mawon napa ingkang kita lakukan pada pagi hari ini panjenengan rawuh saking dalem menuju wonten tempat menika, langkah demi langkah, bahkan mulai niat mugi-mugi dipun catat kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sanjungkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pripun kabare Bapak dan Ibu, sehat nggih? Sehat alhamdulillah, mugi-mugi sehat jasmani lan sehat rohani. Orang itu kalau rohaninya sehat, insya Allah jasmaninya gampang mengikuti sehat, insya Allah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dan sengaja kita manfaatkan fasilitas teknologi, karena memang teknologi itu ibarat pisau, tinggal siapa yang memakai. Jadi kita tidak bisa terus mengatakan gara-gara teknologi, bukan gara-gara teknologi, tapi goro-goro menungsone. Nyun ngapunten termasuk ini buah si malakama nih. Jadi kalau kita belum siap, ya maaf sekali, ini si malakama betul. Nek panjenengan pun gadah kesadaran, kemampuan memanage diri. Bagi anak-anak minta maaf, ini melebihi dari narkotika. Bagi anak-anak yang belum bisa mengendalikan diri, belum bisa memanfaatkan. Maka kula nyuwun tulung sangat Bapak dan Ibu semua, jangan sampai hanya untuk mengalihkan anak tidak nangis terus diparingi ini. Bagi saya lebih baik anak itu menangis. Karena memang menangis itu fitrah kok. Menangis itu fitrah. Dan kita orang dewasa nggak bisa niru nangisnya anak. Kalau kita niki menangis terhadap sesuatu, getun terhadap sesuatu, dieling-eling sampai mati. Coba lari alit ini. Habis berantem, nangis, selesai. Nyuwun sesuatu mboten diparingi nangis, mantun niku lali. Nah ini awake dhewe tesih diinget-inget toh. Nah, benten maka nangisnya anak kecil itu fitrah, mboten usah terlalu ya biasa
Biasa dalam artian jangan sampai hanya mengalihkan agar anak tidak menangis, terus kita alihkan pada sesuatu yang kirangsain. Kita manfaatkan teknologi, mungkin-mungkin mawon saged memberikan manfaat dalam kehidupan. Dan pagi niki kula badhe menyampaikan tauhid dan dinamika kehidupan. Kula awali dengan sebuah ilustrasi mekaten. Ini realitas kehidupan. Kula bacaaken sakotot syajaratun. Jadi wonten ing gambar niku wonten sebuah pohon ingkang sempal, rubuh napa. Fasami al-kullu sauta sukutiha. Tatkala wonten pohon yang tumbang, yang rubuh, mesti sedaya mendengarkan gerubyuk wonten nggih, minimal ngoten. Tapi ada hal yang unik. Nah, kelanjutannya niki. Bainama nabatat ghayatun kamilatun, tapi tatkala pohon itu tumbuh menjadi hutan yang lebat, fala yasma'u sautaha ayyadajij. Kok enggak ada yang pernah memperhatikan? Kok terus ujuk-ujuk pohon itu besar. Tapi ketika roboh tadi, semua orang mendengarkan. Leres nggih? Niki kula paringi iktibar tamsilan mawon. Lah ini yang terpenting niki. Fannasu la yaltafituna litamayyuzika. Dari dua iktibar tadi demikianlah manusia itu kadang-kadang boten open ketika kita sedang jaya, ini enggak ada yang open. Tapi apa? Lah ini yang menyakitkan. Bali sukutika. Tatkala kita sedang terpuruk menjadi gunjingan orang. Kenging mboten niki? Kenging mboten, kenging artinya niki damel muhasabah ngoten nggih biasane nggih. Leres nggih? Jadi tatkala sesuatu berjalan normal, orang biasa saja. Tapi justru saat kita sedang menghadapi masalah, di situ orang memperhatikan kita. Memperhatikannya bukan simpatik dan empati. Biasanya memperhatikannya nyukuraken. Nyukur bahasa Jawa bukan syukur bahasa Arab. Gitu. Nyukuraken gitu. Salai, kapoke, rasakno dhewe. Justru di saat kita sedang terpuruk. Nggih ngoten nggih biasane nggih. Jamaah rahimakumullah. Di saat inilah tauhid, keyakinan itu menjadi penting sekali dalam kehidupan ini. Biasa Bapak dan Ibu ketika kita sedang berjaya, ya semuanya saya datang, gitu, mengucapkan selamat, macam-macam. Tapi tatkala kita sedang menghadapi masalah itu tadi, itu yang kadang-kadang, ya Allah, sudah tidak menunjukkan rasa simpatik dan empatik, tapi justru kadang-kadang memberikan, kalau istilah sekarang, membuli, nyukuraken lan lintu-lintu nipun. Disinilah keyakinan kita sebagai orang beriman bahwa sebelum ada manusia yang memuji, sebelum ada manusia yang membuli, Allah telah hadir. Manusia bisa jadi datang dan pergi. Datang memuji, terus pergi lagi. Datang yang menghina, terus pergi lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai dan membersamai kita. Nikilah pentingnya tauhid dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tatkala kita nggak ada sebuah keyakinan yang kuat, maka kehidupan itu dalam kehidupan apapun yakinlah innallaha ma'ana. Ayat itu disampaikan diturunkan tatkala Rasul bersama Abu Bakar berada di Gua Thur, tatkala dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy ketika mau hijrah ke Madinah. Saat itu Abu Bakar sangat gentar sekali. Bagaimana tidak yang dibawa melihat di atas
terang ya toh, tetapi ternyata yang di atas tidak bisa melihat yang di bawah. Akhirnya turunlah ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Yakinlah dalam keadaan apapun Allah itu membersamai kita. Cuman kadang-kadang dalam memaknai Allah membersamai kita ini ada dua. Satu, ketika kita sedang senang, ini biasanya kita lupa bahwa Allah itu membersamai kita. Ketika kita sedang terpuruk tadi, itu baru kita sadar, oh iya yakin Gusti Allah bersama kita, itu benar. Tetapi dalam keadaan apapun, Allah itu selalu membersamai kita. Lah, ketika kita sedang dalam keadaan yang normal, di sini sering lupa Gusti Allah mboten wonten. Akhirnya apa? Kekufuran atau sikap kufur itu sering menghampiri kita. Tapi tatkala justru sedang kita menghadapi masalah, justru itu kita itu sering lebih ingat, lebih dekat datang Gusti Allah. Maka secara sosiologi masyarakat, panjenengan sudah bisa menyemerapi. Tatkala ada, katakanlah maaf, sekali lagi mohon maaf, keseharian mungkin keluarga itu biasa-biasa aja lah. Pagi nggih dangdut, siang campur sari, sonten, apa biasanya engkang terdengar di rumah itu kan. Tetapi begitu ada musibah, berubahlah. Minimalnya kadang-kadang suara tartil Yasin dipun setel, ngaten nggih, meskipun orangnya tidak ngaji, minimalnya tipnya yang berbunyi surah Yasin, ngaten nggih. Itu menunjukkan bahwa justru di saat itu Allah itu sering hadir. Tapi justru tatkala kita sedang dalam keadaan nikmat Allah, disitulah cobaan itu sering datang malahan. Laras mboten kinten-kinten. Laras mboten. Laras nggih. Justru kita yang namanya musibah saat itu kadang-kadang kita dekat dengan Gusti Allah, tapi justru di saat kita diuji dengan nikmat, justru kealpaan kita, kelengahan kita kepada Allah lebih berpotensi. Maka hidup niki terus Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kedua-duanya adalah ujian. Ketika Allah memberikan suatu nikmat, Allah menginginkan kita rasa syukur. Ketika Allah memberikan ujian cobaan, Allah ingin melihat kesabaran. Hanya itu saja. Jadi ketika Allah paring nikmat ingkang kita senengi, Gusti Allah kepingin lihat gimana cara syukurnya, gimana rasa syukurnya hamba atas pemberianku. Tapi ketika Gusti Allah memberikan ujian, saat itu Allah ingin melihat bagaimana sikap sabarnya hamba. Maka terus Ibnu Qayyim dilanjutkan lagi, fal iman nisfani. Iman itu ada dua. Nisfu syukrin wa nisfu sobrin. Separuhnya itu adalah syukur, yang separuhnya adalah sabar. Kedua-duanya adalah masuk kategori keiman. Lah niki pentingnya napa itu istilahnya tauhid. Satu lagi, niki saya berikan sebuah ilustrasi betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan itu. Syajaratun wahidatun, ini ada satu pohon, murtabitatun biusuliha. Jadi pohon ini loh, ingat dipun tabrak nih loh. Ada satu pohon yang pohon ini murtabitatun biusuliha, dia terikat dengan pangkalnya, dengan akarnya, artinya pohon itu tegak. Auqafat syahinatan tahmilu mi'atil asyar. Satu pohon bisa menghentikan truk yang membawa ratusan pohon al-munfasilah anjuduriha. Tapi pohon yang dibawa truk ini adalah pohon yang sudah terlepas dari akar, dari pokoknya. Jadi satu pohon bisa menghentikan ratusan pohon. Satu melawan
Maka wajar ketika perang Badar itu kan 1 banding 3 gitu. 300 orang banding 1000 orang. Meskipun yang 300 saat itu orang fakir miskin, maaf kurang gizi saat itu gitu. Sementara yang 1000 orang hebat, kaya, perlengkapannya perang juga hebat, tapi ternyata kalah. Gitu waktu perang Badar. Maka Al-Quran memberikan apresiasi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak dalam kehidupan ini sedikit tapi kadang-kadang bisa mengalahkan yang banyak. Termasuk mungkin Indonesia, rakyat Indonesia punya pengalaman itu ketika melawan penjajah Belanda. Yang satu pakai meriam, pakai bom, yang satu hanya pakai bambu runcing, kurang gizi gitu saat itu. Tapi ternyata Belanda itu loh bisa kalah. Jadi ada sebuah, lah apa yang terpenting tadi yang ingin kita sampaikan adalah, jadi satu pohon bisa menghentikan, satu pohon bisa menghentikan ratusan pohon. Tetapi syaratnya pohon ini memang dia terikat dengan akarnya yang kuat. Sementara pohon yang lain sudah tidak lagi memiliki ikatan akar yang kuat. Lah apa ini apa namanya pelajarannya yang akan disampaikan lagi adalah idza aratta antakuna qawiyan. Kalau kita kepingin kuat seperti pohon ini, satu pohon bisa menghentikan ratusan pohon. Idza arata antakuna qawiyan kun muttasilan bijudurika wa aqidatika wa mabadiika. Kalau kita kepingin hidup ini kuat dan lain sebagainya, maka jadilah seperti pohon itu tadi, yaitu muttasilan bijudurika. Maka kita harus terikat dengan asal muasal kita. Wa aqidatika, terikat dengan keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita. Wa mabadiika, dan diikat dengan prinsip-prinsip hidup atau prinsip-prinsip ajaran. Inilah pentingnya ajaran agama. Mohon maaf, semua orang mengakui kok Indonesia merdeka dulu itu bukan karena canggihnya senjata. Terus mungkin mbah-mbah ingkang sampun sepuh mungkin menangi itu. Kalau kita ini mungkin nggak tahu itu loh kan. Apa saat itu? Tentunya kekuatan batin atau yang disebut dengan spiritual, itulah yang menjadikan kita bisa melawan penjajah. Dan itu telah dicontohkan kok tatkala perang Badar atau bahkan beberapa peperangan yang lain. Tapi ketika perang Uhud ternyata kalah loh umat Islam, karena di sana sudah orang terlepas, tercerabut dari keyakinan yang asalnya disuruh taat kepada Rasul, terus dia tergoda dengan harta rampasan. Saat itulah maka terlepas dari itu tadi yang disintan, kalau memang kita kepengen itu adalah muttasilan bijudurika wa aqidatika, yaitu akidah atau keyakinan. Wasbut fi ardika, lah maka tetaplah dalam prinsip-prinsip yang ada. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi pelajaran kita. Sekali lagi ini prinsip hidup. Betapa satu pohon bisa menghentikan ratusan pohon. Hanya satu, yaitu prinsip. Kita ini sering dalam hidup ini, apalagi era demokrasi. Karena demokrasi itu filsafatnya itu dari filsafat barat. Fuck for volley, fuck God. Asalnya bagus, seolah-olah suara suara rakyat itu mewakili suara Tuhan. Ya betul, tapi tinggal rakyatnya siapa?
Kalau rakyatnya hebat, ya betul. Tapi kalau rakyatnya tidak hebat, ya tidak hebat juga. Itu sisi kelemahan demokrasi. Lah, prinsip ini tadi bahwa satu pohon bisa menghalau, bisa mengalahkan ratusan pohon yang sudah tercerabut dari akarnya. Itulah keimanan, itulah tauhid yang ada pada diri kita dan itu dibuktikan dalam kehidupan ini. Banyak bangsa-bangsa khususnya di negara Islam yang dulu punya sejarah itu. Katakanlah sampai hari ini Palestina. Maaf, Palestina itu kecil. Setiap hari itu perang. Tapi ternyata sampai hari ini juga Israel, ya maaf ya, belum bisa juga untuk mengalahkan Palestina itu. Meskipun Israel itu tidak berdiri sendiri, dia punya kolusi, punya kongsi, punya macam-macam teman-temannya. Tetapi sampai hari ini juga itu. Dan hebatnya lagi, di dunia perang itu loh, ternyata anak-anak sana juga pinter-pinter itu. Yang menghafal Al-Quran itu juga banyak itu. Nah pertanyaannya, kita yang merdeka, yang damai ini, kenapa anak-anak kita banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran? Disinilah keyakinan itu menjadi penting. Tauhid itu dalam kehidupan itu menjadi penting. Tapi tauhid tidak sekedar lisan kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi adalah kalimat tauhid yang menghujam, yang masuk di dalam kalbu kita. Maka kalau lanjutakan niki. Maka dari sinilah di dalam surat Ibrahim ayat 24-26 Allah memberikan tamthilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Dados kalimah thayyibah di sini niki kula kutipaken saking Al-Qurtubi, kalimat thayyibah ada yang menafsiri la ilaha illallah, ada yang menafsiri al-iman, ada yang menafsiri kalimat thayyibah itu ibarat seperti nakhlah, seperti kurma. Nah, betapa tauhid kalimat thayyibah tadi adalah kalimatan thayyibah tadi kasyajaratin thayyibatin, diibaratkan seperti pohon yang bagus. Asluha sabit, pokoknya akarnya ada di tanah, wafar muhafiz sama. Jadi rantingnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbiha. Yang namanya kasyajaratin thayyibah tadi selalu memberikan manfaat. Begitu kira-kira yang namanya tauhid itu. Manusia yang beragama, yang bertauhid, maka posisi dia, keadaan dia, kapanpun, dimanapun, mesti dia akan memberikan manfaat. Ini dipastikan itu. Tetapi kalau tidak bertauhid bisa jadi akan ibarat, saya sering berikan tamthilan, sering orang itu kelihatannya filsafatnya filsafat orang mancing. Orang memancing itu Bapak dan Ibu kelihatannya seolah-olah bagus toh. Kok bagus sekali ikan disedekahi kalian umpan gitu. Padahal dengan umpan yang sekecil-kecilnya dia menginginkan ikan yang sebesarnya dengan cara yang sesadis-sadisnya. Mata pancing loh, terus kenging tenggorokan itu kan sadis toh, kejam toh itu. Itu filsafat kapitalisme itu. Kelihatannya saya pemberdayakan masyarakat, tetapi hakikatnya untuk kepentingan diri sendiri. Baik ideologi kanan maupun ideologi kiri sama. Ideologi kanan adalah sosialisme, ideologi kiri kapitalisme, sama dua-duanya.
Ada yang mengatakan dua ideologi sebenarnya adalah ibarat saudara atau anak zina. Dua-duanya sama itu. Islam tidak kapitalisme, Islam juga bukan sosialisme. Kedua-duanya adalah semuanya hanya berujung pada dunia materi. UUD, ujung-ujungnya duit. Apapun ke sana. Waktu dihargai dengan duit, tenaga dihargai dengan duit, apapun dihargai dengan duit. Pertanyaannya setelah angsal duit itu apa yang dipikirkan kira-kira? Nah, kalau kalimat thayyibah tadi tu'ti ukulaha kulahin. Jadi kalau itu adalah orang yang bertauhid, maka apa yang ada pada dirinya akan memberikan manfaat. Coba pohon itu menjadi tamthilan sajarah. Maka kita menanam pohon sejatinya adalah tidak sekedar simbolik, tapi memang itu filosofinya luar biasa. Pohon itu semuanya memberikan manfaat kepada manusia, bahkan kehidupan. Kalau manusianya enggak butuh, binatangnya butuh. Binatangnya yang makan dari pohon tadi kembali lagi juga kepada manusia. Mulai dari hijau daunnya yang menghasilkan O2 menika, mulai dari ketika panas kita berada di bawahnya, belum lagi nanti buahnya. Sampai ada ungkapan yang luar biasa. Ketika kita melempar pohon dengan batu, pohon itu memberikan buah, gitu. Dia dilempar dengan batu, dengan kayu, tapi dia membalas yang melemparnya dengan buah. Itu kan pelajaran dari ayat kauniyah. Betapa manusia, kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran. Maka Al-Quran berikan pelajaran kepada kita. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimalnya sama. Itu ajaran agama. Nah, sajarah thayyibah ini adalah ibaratnya orang mukmin kita ini orang yang bertauhid dalam keadaan apapun, dimanapun, kondisi apapun. Ayo kita menjadi manusia yang selalu memberikan manfaat atau memberi solusi. Jangan membuat masalah. Karena Allah menjadikan kita sebagai khalifah kok. Khalifah itu yang mengatur, khalifah itu yang membuat suasana yang tidak baik menjadi baik, itu khalifah. Jangan sampai kita menjadi sampah malahan. Dan hari ini terasa sekali. Oleh karena itu, yang saya lihat negara-negara dunia ini konstitusinya mesti semuanya didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 90%, hanya sekian kecil negara yang negaranya didasarkan, yang tidak didasarkan pada sebuah keyakinan apapun. Termasuk kita Indonesia, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama nanti akan muncul sila kedua. Sila kedua itu tidak bisa dipisahkan daripada sila pertama. Sila kedua apa Bapak dan Ibu? Setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang bagaimana? Kemanusiaan yang berketuhanan, nggak bisa lepas. Maka pendidikan pun nggak bisa lepas daripada ketuhanan. Meskipun karena kita itu negara Pancasila, Tuhan apapun, termasuk kalau kita umat Islam adalah agama Islam. Maka menghapuskan pendidikan agama dari pelajaran agama dari pendidikan. Jangan-jangan ini adalah orang imporan ini, bukan orang Indonesia asli. Kalau orang Indonesia asli, silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatunya didasarkan kepada ketuhanan. Manusianya pun juga manusia yang berdasarkan ketuhanan. Maka segala ideologi yang anti Tuhan tidak boleh hidup di Indonesia.
Tapi akhir-akhir ini mulailah itu dibicarakan. Melanggar hak asasi. Minta maaf betul hari ini. Isu komunisme mulai menguat di masyarakat. Mohon. Karena sebentar lagi sejarah komunisme yang PKI di Indonesia mulai 48, 65, sebentar lagi ini sudah akan tertutup. Pelakunya sudah tidak ada lagi. Diganti dengan sejarah yang baru. Kan sudah tidak ada lagi pelajaran sejarah di sekolah. Maka itu seolah-olah sudah dimasukkan ke kotak sampah, diganti dengan sejarah yang baru, seolah-olah komunis itu menjadi korban. Ya toh? Mau minta kompensasi. Ini mohon sekali ini sebagai umat Islam. Kenapa? Jelas dulu hadapan face to face antara Muslim dan komunis yang menjadi korban banyak juga orang Islam itu. Jamaah rahimakumullah, maka inilah ketuhanan tauhid itu menjadi penting. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan pun juga tidak asal kumpul. Persatuan pun juga harus berdasarkan nilai. Nilai apa? Nilai ketuhanan. Jadi sila pertama itu tidak bisa lepas dengan sila berikutnya. Meskipun hari ini sudah tidak ada pelajaran P4. Nek ruwin wonten nggih tahun 80-an, 90 ada P4. Hari ini anak-anak kita sudah tidak tahu lagi itu. Bagaimana makna Pancasila pun sudah tidak tahu. Meskipun dulu banyak orang yang mengkritik, kok ada P4, ya semuanya plus minus lah. Tapi hari ini kita tahu rasanya itu. Bahwa Pancasila ternyata sudah kadang-kadang orang menggunakan memahami Pancasila sesuai dengan kehendak masing-masing. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Rakyat pun juga harus berdasarkan ketuhanan. Keadilan pun sila yang kelima juga harus berbasis pada jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil di situ dalam konteks di bawah naungan ketuhanan. Maka isu yang terakhir, ada LGBT yang masuk di Indonesia ditolak karena itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip orang beragama. Agama apapun nggak ada yang punya syariat. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak ada syariat itu. Dan semua agama menolak itu. Tapi itu kok mau masuk di Indonesia. Jamaah rahimakumullah, inilah Al-Quran berikan tamsilan tauhid ditamsilkan dengan kalimat thayyibah, ditamsilkan dengan kasyajarotin thayyibatin. Agar orang yang beragama, orang mukmin, orang yang bertauhid, harus memberikan dampak kepada sosial kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih banyak. Dan saya yakin, diakui atau tidak diakui, dampak dari umat beragama khususnya Islam dalam konteks sosial itu luar biasa. Maaf, subsidi apapun namanya BLT oleh negara, dengan zakat, infak, sedekah yang dikelola oleh umat secara mandiri, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu. Sebentar lagi Idul Adha nih. Idul Adha satu sisi adalah syariat, betul memang itu syariat. Tapi dari sisi kemanusiaan, untuk meningkatkan gizi masyarakat, itu luar biasa. Saya yakin negara nggak mampu kok membagikan daging kepada seluruh rakyat Indonesia seperti Idul Adha, saya yakin hari ini nggak mampu. Gitu. Itu dilakukan oleh umat, dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atas dorongan tauhid. Itu baru Idul Adha. Kemarin waktu Idul Fitri pun juga demikian, ada zakat fitrah, ada zakat mal dan lain sebagainya. Itulah dampak dari kalimah thayyibah yang ada dalam diri orang mukmin. Maka di ayat tadi dikatakan asluha sabit wa far'uha fis sama. Jadi akarnya menghujam ke bumi, terus rantingnya menjulur ke langit, tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbiha.
Jadi memberikan manfaat dan masalah. Dari sini kita juga heran, kenapa kok ada orang yang selalu mencurigai orang Islam itu loh. Saya heran. Andai kan Indonesia itu enggak ada Islam, mau jadi apa? Merdeka ya enggak. Betul? Betul kan? Meskipun kita tidak menafikan bahwa ada orang lain yang ikut berjuang, enggih, tetapi semua mengakui mayoritas adalah muslim. Sampai panjenengan menyemerapi, tapi anak sekarang sudah tidak tahu lagi. Dulu ada 9 kata Piagam Jakarta demi untuk kebersamaan itu ditiadakan, akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Asalnya tidak demikian kan? Ketuhanan, kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, ngoten nggih, saya redaksinya itu. Tetapi saat itu ada yang usul, kok keberatan toh ada kata syariat, karena syariat hanya milik orang Islam. Akhirnya orang Islam tega, oke lah, ikhlas demi, tetapi jangan sampai tinggal ketuhanan ini sudah mau digantilah lagi. Jamaah rahimakumullah, inilah prinsip tauhid dalam kehidupan yang sekali lagi tidak mungkin kita lepas daripada hal itu. Oke, kita lanjutkan. Lah, oleh karena itu maka efek dampak perilaku orang yang beragama tadi di dalam Al-Quran itu disindir. Ini di dalam surat Ibrahim ayat 18 masihan sebelum ayat 24 tadi. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatin istuddat bihir rih fi yaumin asif. Kalau tadi orang beriman ditafsirkan seperti pohonnya akarnya ke bawah. Akar ke bawah itu jangan dilihat sekedar untuk kepentingan pohon Bapak dan Ibu. Akar pohon itu juga untuk kepentingan manusia. Untuk apa akar itu? Untuk bagi manusia? Menyimpan air, menahan air. Maka dipastikan kalau pepohonan tidak ada, maka sumber air pun tidak ada. Ini hukum alamnya. Ini tafsir, kalau di Muhammadiyah ada tafsir, ada 3 pendekatan, ada bayani, terus ada burhani, ada irfani. Burhani itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi ketika Al-Quran memberikan isyarat tadi asluha sabit, jangan difahami sekedar akar pohon itu untuk kepentingan pohon, tetapi itu juga untuk kepentingan manusia. Dari akar-akar pohon itu akhirnya bisa menahan air, dan air itu untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu monggo kita galakkan untuk menanam. Kalau ada tanah kosong seberapapun asal tidak mengganggu kehidupan di rumah, tanamlah pohon, karena sekali lagi pohon itu akarnya pun juga bermanfaat untuk menahan air, yang atasnya pun juga memberikan manfaat. Buah itu hanya salah satu, tapi keberadaan oksigen yang dihasilkan metamorfosis dari daun-daun itu pun juga merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak diketahui. Setiap kita bernafas dipastikan adalah menghirup oksigen, dan oksigen itu adalah dari produksi dari tumbuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Maka sekali lagi sayangilah tumbuhan. Ayo kita menanam apapun di halaman, di setiap tanah yang kosong kita tanami, karena tanaman itu tadi memberikan manfaat bagi manusia, khususnya kehidupan. Kenapa kita sekarang ini udara kita menjadi panas? Karena memang oksigen sudah mulai mengurang, menipis. Konon ozon di ruang angkasa sana sudah terkuak sekian juta kubik, itu akibat dari benda-benda materi yang tidak bisa diurai, yaitu atom itu. Mulai dari ada alkohol, jenengan pakai parfum, itu ada zat yang tidak bisa diurai, ada bekas pembakaran
knalpot, bahan bakar mobil, itu pun kumpul di atas sana, itulah yang akhirnya ozon itu lapisan bumi ini terkoyak, akhirnya sinar matahari menjadi langsung, akhirnya terasa dampak panas. Konon saat ini di kutub utara sudah mulai mencair, maka air laut kecenderungan pasang terus. Maaf, saya kan daerah pantai utara sana. Saya tahu persis perbedaan antara dulu dengan sekarang. Sekarang abrasi sudah luar biasa, air laut sudah meningkat, yang namanya Semarang itu sudah menjadi langganan banjir rob itu, karena memang air laut itu kecenderungan meningkat. Kenapa? Gunung es di kutub utara sudah mulai mencair, dan itu akibat dari sinar matahari yang tadi ozon bumi yang sudah mulai terkoyak akibat zat-zat yang tidak bisa diurai, dan itu pun semuanya dampak dari perilaku manusia. Maka sangat tepat sekali kalau Al-Quran mengatakan bahwa segala sesuatu ini akibat dari olah tingkah manusia. Lah, perbuatan orang-orang yang tidak beragama tadi ini diibaratkan karomatin istuddat bihi arrih. Jadi seperti romat itu seperti debu yang dihalau oleh angin kesana kemari fi yaumin asif. Jangan bayangkan ketika waktu kemarau terus ada debu terus dihembuskan angin. Itulah kira-kira tamsilan dari perbuatan orang non agama, orang yang tidak bertauhid. Yang pertama tidak memberikan manfaat. Yang kedua tidak memberikan manfaat, mengganggu kehidupan. Kenapa debu tadi kesana kemari? Karena dia tidak punya pendirian. Berbeda dengan tadi, syajarah tadi punya pendirian, yaitu tauhid itu menjadi penting. Maka manusia yang tidak bertauhid, manusia yang tidak berketuhanan, maka dia lebih binatang dari binatang itu sendiri. Ulaika kal an'am balhum adol di dalam ayat yang lain. Kalau binatang sih, mohon maaf sebentar lagi ini korban. Korban nanti yang dicari lembu atau kambing mesti yang dagingnya yang gemuk. Tidak ada lagi surat keterangan apakah lembu ini berkelakuan baik. Boten-boten toh? Apakah lembu ini pernah melakukan tindakan amoral? Enggak ada. Yang penting dia gemuk, maka sehat. Oke. Tapi kalau manusia, sekali lagi kalau manusia sudah tidak bertauhid, dampak dari tidak bertauhid, moral tidak ada. Yakinlah yang namanya akhlak, moral itu dasarnya adalah tauhid. Kata-kata akhlak, kata-kata moral yang tidak berbasis pada tauhid itu nilainya itu lokal. Sekali lagi nilainya itu kelokalan, tidak memiliki nilai universal. Baik bagi masyarakat tertentu, mungkin tidak baik bagi masyarakat yang lain. Akhirnya maaf, satu sisi katanya hak asasi berkaitan dengan LGBT itu kan hak seseorang. Nek penting kan tidak ganggu orang. Mau jadi apa dunia ini? Kalau sudah manusia laki-laki mencintai sesama laki, dan ingat Bapak dan Ibu, ini fakta. Fakta membuktikan bahwa perilaku-perilaku bisek, perilaku-perilaku menyimpang akibat dari split personality, kepribadian ganda itu ternyata jauh lebih sadis daripada perilaku orang jahat biasa. Panjenengan masih ingat beberapa saat yang lalu ada namanya Jagal dari Jombang dulu? Masih ingat di situ? Coba ya. Dan beberapa kasus perilaku penyimpangan seksual itu ternyata jauh lebih kejam daripada preman biasa. Itulah kenapa Allah melaknat perilaku itu. Bukan berarti terus zina itu boleh, bukan. Zina itu dosa besar. Tetapi
perilaku homo itu jauh lebih kejam, jauh lebih jijik, jauh lebih hina dibanding dengan zina. Tapi sekali lagi jangan dikatakan kalau itu zina agak ringan, mboten napa-napa pundhik ngoten. Jadi oleh karena itu Allah memberikan contoh dalam kehidupan melalui umat Nabiullah Lut alaihi salam. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, inilah perilaku-perilaku dalam kehidupan yang tidak didasarkan kepada tauhid. Termasuk sebentar lagi, saya mohon sekali tahun 2024 ini nanti, ini ujian tauhid kita. Saya angsal saking guru kita dari Pak Kiai Hasan. Memang dalam demokrasi itu ada dua, ada menang dan ada kalah. Kata beliau, yang menang belum tentu lebih baik daripada yang kalah, ya toh? Tetapi kata beliau, andaikan kita kalah dunia, paling-paling 5 tahun, masih ada kesempatan lagi. Tapi kalau kita sudah kalah dengan tauhid, itu tidak sekedar di dunia, tapi sampai di akhirat. Oleh karena itu, monggo demokrasi kita ini mangke tahun 2024 yang akan datang ini, ayo kita laksanakan dengan dasar tauhid, ikhlas karena Allah, jangan ikhlas karena rupiah. Urusan kalah, urusan menang sekali lagi itu biasa urusan dunia. Pilihan panjenengan mangke ternyata kalah 2024, ulangi malih mangke 2029. Gitu. Tapi kalau kita sudah tidak jujur, kita curang, kita menerima baik sogok maupun disogok, itu urusannya panjang di akhirat. Dan urusan siapapun, bupati, gubernur, presiden, itu tidak menjadi pertanyaan kubur. Tetapi dampak perilaku akibat kita menyalahi syariat, akibat pekerjaan, perbuatan, sikap yang kita menyalahi dawuhipun Allah lan Rasul, itu yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Yang jelas, dawuhipun Nabi Ar-Rashi wal Murtashi, itu nanti akan jadi nomenklatur pertanyaan kubur. Kenapa dulu kok menerima sogokan? Kenapa menerima? Tapi saat ini pinter ya, itu bukan sogok Pak, itu sedekah. Ini kok sedekah politik Pak, kedah ngoten terus sih. Wallah alam, saya nggak bisa lagi menjawab itu. Lah monggo ini kita itu kan, jangan hanya sekedar kita mengejar kemenangan, tetapi dengan maka untuk apa kita menang secara demokratis, tetapi kita kalah secara moral. Jauh lebih mulia, lebih bermartabat. Kita ini berbasis pada moral dan akhlak, kondisi dan insya Allah kalah dan menang tidak hina kok, gitu. Kalah tidak hina kalau memang kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencederai akhlak. Tapi untuk apa menang hasil yang dengan prosedur yang tidak baik? Maka tidak mulia juga yang menang itu. Leres toh? Nah, monggo niki kita betul-betul syariat tauhid ini kita itu. Nah, berikutnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Jenengan semerap ankabut laba-laba nih loh. Pekerjaan hari-hari dia itu tidak pernah yang lain. Enggak ada ahad pagi, enggak ada kumpul dengan temannya. Pekerjaan dia hanya membuat rumah saja. Tapi coba, rumah laba-laba sampai hari ini, enggak ada gentengnya yang rapat. Kalah kali burung emprit. Gitu, burung emprit masih bisa ditempati. Itulah pekerjaan yang tidak didasarkan kepada tauhid. Tapi ujung-ujungnya apa? Ternyata rumah laba-laba itu namanya rumah, tetapi di sana adalah jebakan Batman. Dia untuk menjebak makhluk lain. Ini
tamsilan Al-Quran itu ketika memberikan pelajaran datang kita banyak dengan menggunakan tamsil itu. Cuman jangan kita pahami, oh cuman sekedar tamsilan ala Ankabut atau tamsilan dari laba-laba. Monggo kita renungkan, kita hayati. Ternyata pekerjaan laba-laba itu tidak ada yang lain kecuali dia hanya membuat rumah, tetapi pekerjaan tidak ada hasil. Kok gitu kok dilakoni? Kan ngoten ta istilahnya kan? Lebih dari itu ternyata pekerjaan itu tadi atas nama membangun rumah, atas nama membangun jaringan, ternyata untuk menjerat orang lain. Sekarang seperti itu. Atas nama sosial ini, atas nama itu, ujung-ujungnya juga untuk kapitalisasi individu. Ini yang dikritik oleh Al-Quran itu. Jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan tauhid tadi sebagai sugesti dalam kehidupan ini. Saya kutipkan ini, maaf ini tidak hadis, tidak Al-Quran, tetapi ini katakanlah sebagai kata-kata mutiara ya, sebagai mahfudzat. Mata rohu so'ban huwa alallahi yasir. Sekali lagi, kita sering melihat mengukur Allah itu kita ukur seperti manusia, gitu. Jangan seperti itu. Mata rahu soban, mungkin apa yang kita lihat mungkin sangat sulit, ruwet. Nah, akhir-akhir ini kalau ada masalah gitu cari orang pinter, ngoten nggih biasanya gitu, nyari orang pinter. Mata rahu soban wa Allah yasir. Apa yang kita pandang, kita lihat, kita anggap itu susah, di hadapan Allah yasir, nggak ada apa-apanya, itu gampang, itu mudah. Oleh karena itu jangan sampai kita berpaling dari Gusti Allah. Dalam keadaan apapun, sesusah apapun, yakinlah problem apapun yang kita hadapi, menurut manusia mungkin itu mustahil, menurut manusia itu susah, tetapi yakinlah bagi Gusti Allah itu tidak ada apa-apanya. Wa matarahu kabiran huwa indallahi shaghir. Menurut kita mungkin, wah ini masalah besar, ini masalah enggak mungkin bisa diselesaikan dan lain sebagainya. Huwa indallahi shaghir, di hadapan Allah itu kecil. Oleh karena itu, kalau nanti panjenengan dalam proses demokratisasi, apakah itu legislatif atau apapun, sekali lagi, ayo kita camkan. Jangan sampai kita itu meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ukur dengan diri manusia. Terus akhirnya kita melakukan segala cara. Wa matarahu kabiron, yang kita lihat ini mungkin besar, masalah besar. Huwa indallahi shaghir, di hadapan Allah itu kecil. Wa matarahu mustahilan, bisa jadi kita melihat suatu, oh mustahil kita akan begini, mustahil kita akan begitu. Wa alallahi hayyin, menurut Allah enggak ada yang mustahil. Lah niki yang terpenting. Oleh karena itu, faqattu alaika antakro'a babahu. Nah, yang terpenting justru ayo faqattu alaika, yang perlu adalah ayo kita lakukan untuk mengetuk pintune Gusti Allah melalui ibadah dan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, Nabi Rasul kita telah memberikan contoh ketika menghadapi masalah. Maka kenapa Rasul itu kok diutus oleh Allah kok dari golongan-golongan yang yatim, golongan yang lemah. Kalau Rasulnya itu anaknya raja, orang tidak percaya lagi ke Gusti Allah, percaya datang ya memang anaknya raja kok. Andaikan Muhammad itu anaknya profesor, maka Al-Quran itu oh ya wajar, wong anaknya profesor. Maka Nabi itu digelari ummi, itu untuk meyakinkan bahwa ini adalah wahyu Allah, yang berkuasa adalah Gusti Allah. Faqatu alaika antakra, ayo kita ketuk pintunya Gusti Allah. Ini sebentar lagi kita akan Idul Adha. Ini masih ada waktu. Saya ingin mengingatkan,
Kalau haji mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan tahun ini karena sudah berangkat kan, sudah sebagian berangkat. Sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, satu hal yang jangan absen dalam kehidupan kita, yaitu niat untuk melakukan kebaikan. Tapi sekali lagi, kita sering, mustahil saya naik haji, mustahil saya berkorban, saya penghasilan saya satu hari kan cuma sekian. Padahal haji 50 sekian, hampir 60 juta. Allah soal mustahil. Kembali lagi, tadi matarahu kabiron huwa indallah shahir. Kita yang kita pandang itu besar, di hadapan Allah itu kecil. Yang kita lihat itu susah, di hadapan Allah itu mudah. Tinggal keyakinan kita yakin atau boten. Mulai hari ini, ayo sedoyo ingkang dereng kurban, niatlah ya Allah ya Gusti, kula kepengin kurban iku syariat. Urusan sampai atau boten sampai itu urusannya Gusti Allah. Kula tangkel panjenengan sedaya saged boten niat. Lah nek niat saged kenapa boten dilampahi? Nek kula tangkel jenengan kurban saged atau boten saged? Bisa jadi ada yang saged, ada yang boten saged, itu realitas. Tapi kalau yang sudah bisa, kenapa kita tidak lakukan? Jenengan saged boten niat haji? Saged nggih? Sampun niat dereng? Sampun nggih? Tapi ini harus dibuktikan tadi ada ikhtiarnya ini. Jadi tidak sekedar niat mawon. Contohnya ngeten, ya Gusti Allah, kula kepengin kurban. Buktikan, jangan hanya sekedar niat saja, maka niat itu innamal a'mal, maka di sana kata-kata ada amal, ada pekerjaan juga. Satu hari saya hanya bisa menyisihkan uang 100 rupiah. Sisihkan uang 100 rupiah itu. Ya toh, tabung, buktikan. Itulah tadi, faqatu alaika antakro. Kita rayu Gusti Allah itu. Mudah-mudahan, ya Allah hambaku ini kok kepingin betul toh, ngebet kepingin korban. Saya kok enggak tega melihat hambaku ini punya niat yang kuat. Bagi Gusti Allah tidak ada yang mustahil. Ke depan ayo ingkang dereng tindak haji, ingkang sampun pun angsal mawon niatnya, meskipun harus sabar. Yang sudah haji daftar harus nunggu 10 tahun setelah haji baru angsal daftar gitu. Jadi setelah kita naik haji, per kapan kita naik haji itu jangka 10 tahun baru angsal daftar haji malih. Saya nggak tahu, monggo memang tesih jenengan kepengen niat nggih mboten napa. Tapi yang belum, monggo hari ini kita pasang niat yang kuat. Ya Allah, jenengan mensyariataken haji, dan saya yakin ya Allah, menjenengan mensyariataken sesuatu syariat mesti asumsinya menungso niku saged nindakaken niat ingkang kuat. Bismillah, hari ini ada sisa uang 100 rupiah, saya tabung di keuangan syariah 100 rupiah niki. Mudah-mudahan suatu saat nanti Gusti Allah akan mengabulkan. Andekan kok kita dereng nindakaken, berarti niat kita sampun dicatat kalian malaikat. Lan ikhtiar kita itu tadi, yang nabung 100 rupiah, 200 rupiah, syukur satu hari 100 ribu, itu pun sudah dicatat seolah-olah ini adalah sudah kangge amalan tindakan kurban atau haji. Maka orang beriman, orang mukmin, orang yang bertauhid, sekali lagi jangan meremehkan Gusti Allah. Niat segala-galanya. Ya Allah, saya kepingin setiap hari mau bersedekah sekian. Ya Allah, saya kepingin untuk memberikan orang makan orang yatim piatu sekian. Niat mawon tapi dibuktikan. Kepingin buatan jenengan satu hari kepingin berikan makan orang anak yatim 100 orang, kepingin mboten? Wong itu amal soleh. Niatkan mawon, dene satu hari hanya bisa memberikan 1 anak yatim, enggak apa-apa. Bahkan niki lho kula namung wonten uang senggal 100 rupiah kangge sampean nggih anak yatim. Nggih boten napa-napa karena memang kemampuannya sak monten, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah mboten nuntut sesuatu di luar kemampuan. Tapi nek mampu, kenapa kita mboten nglampahi? Ini permasalahan kehidupan itu.
Sehingga Nabi berikan isyarat al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Itu kan isyarat. Maka orang mukmin itu solutif. Tadi saya katakan seperti pohon tadi, kalimat thayyibah kasyajarotin thayyibah itu keberadaan orang mukmin, orang bertauhid itu memberikan solusi, bukan hadir dengan masalah. Itu. Kembali lagi mental. Penyakit masyarakat, problem masyarakat itu sering seolah-olah orang miskin menjadi masalah problem. Bukan miskin hartanya yang menjadi masalah itu. Miskin mental, miskin jiwa, termasuk miskin keimanan. Kalau ada orang miskin karena materi, dia mencuri pisang tetangganya karena kelaparan, bukan orang miskin itu yang salah, tapi orang kayanya lah yang tidak punya nurani. Tapi lebih banyak mana yang dicuri orang miskin kalau yang dicuri tiang kaya? Kata mana tiang miskin yang mencuri atau tiang sugih yang mencuri? Wis sugih ya pinter menisan, gitu. Gajine akeh gitu sih. Lah karena miskin iman, miskin tauhid, maka disinilah pentingnya tauhid. Jamaah rahimakumullah, sampun jam 7 niki ingkang saged kula sampaikan sekali lagi, monggo. Tauhid tidak sekedar kita lantunkan la ilaha illallah, dan bagi saya tidak penting berapa ribunya, tapi monggo kita hayati, kita renungkan, kita resapi makna la ilaha illallah. Seperti pohon tadi, sabitun fil ardi, yaitu akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama. Tetapi dampak dari tauhid niku memberikan manfaat dan maslahah kepada alam. Jadi sampai kepada binatang itu pun kita ini adalah sebagai perahmat. Maka muncullah syariat korban, syariat dzabihah. Ingat, korban itu, menyembelih korban itu bukan membunuh binatang, tapi namanya dzabihah itu menyembelih itu dengan syariat, dan itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Binatang yang disembelih sesuai dengan syariat, ternyata binatang itu tidak merasakan kesakitan. Meskipun saya yakin di antara panjenengan akhir-akhir sudah dapat info ada istilahnya pelatihan julehah, ya, bukan julehah nggih. Julehah, juru sembelih halal. Jadi ini mohon kita kampanyekan. Dan saya pernah mengikuti, ternyata ya Allah, lembu itu ada yang hanya satu orangnya. Ngerubuhaken dengan ramah, dengan apa dan lain sebagainya. Dan mari kita perlakukan binatang yang mau kita sembelih itu dengan kerahmatan. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasul itu rahmatan lil alamin, tidak sekedar lil insan tapi alam semesta, termasuk binatang pun juga mendapatkan rahmat akibat dari datangnya Islam. Mangkatan ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun, dan sekali lagi mugi-mugi mawon Allah selalu menetapkan, menguatkan tauhid lan keyakinan kita, dan mudah-mudahan kita saged menjaga itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.